Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 1 untuk membawakan presentasi clustering timeline sejarah sistem digital dan optimal. Lanjut next, Mas. Untuk kelompok 1, sistem kontrol digital dan optimal ini terdiri dari kami sendiri, atas nama Dodi Rosmanto, kemudian Mas Alvan Wayudi, kemudian Mas Eko Agus Mamuji, kemudian Mas Wahidin, dan kemudian yang terakhir dari Mas Senha Pranata. Clustering timeline secara sistem digital dan optimal. Berikut bagannya yaitu introduction, konsep clustering dan timeline, kemudian cluster 1 era awal, cluster 2 era transisi, kemudian cluster 3 era perkembangan, cluster 4 era modern, dan cluster 5 era optimal, kemudian hubungan antar cluster dan conclusion atau kesimpulan. Lanjut, Mas. Baik, untuk introduction yaitu prehistori zaman prasejarah. Pada tahap ini kontrol masih dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi manusia. Berperan langsung dalam mengatur proses yang terjadi di sekitarnya. Kontrol dilakukan secara langsung oleh manusia sebelum ada otomatisasi, yaitu kayak seperti mengatur api, mengontrol aliran air menggunakan alat sederhana. Lanjut, Mas. Kemudian di era klasikal yaitu tahun 1750 atau sekitaran sampai 1910 ini, tahap ini ditandai dengan mulai berkembangnya teori kontrol yang menggunakan sistem mekanik yang lebih kompleks. James Watt membenarkan centrifugal governor atau pengatur gubernur menggunakan gaya sentrifugal dari putaran tersebut untuk mengatur kecepatan mesin uap yang terjadi. Tonggak penting kontrol umpan balik praktis termostat untuk kontrol suhu juga mulai dikembangkan, mulai menggunakan pendekatan matematis yang membuat sistem menjadi lebih struktur. Contohnya di bawah ini ada beberapa, yaitu centrifugal governor oleh James Watt. Kemudian di masa Perang Dunia II itu fokus pada analisis domain frekuensi dan stabilitas, didorong oleh kebutuhan komunikasi, Bell Laboratories, dan Perang Dunia. Metode seperti analisis Nyquist yaitu pada 1932 dan tempat kedudukan akar root locus dikembangkan. Pada masa ini banyak teori mulai diformalkan dan dikembangkan secara serius. Perkembangan teori kontrol meningkat pesat karena kebutuhan teknologi militer. Kemudian di era modern yaitu di 1960 sampai sekarang, pada era ini sistem kontrol berkembang pesat dengan dukungan teknologi digital dan komputer yang mulai menggunakan elektronik, komputer, sensor, dan software. Contohnya sistem industri PLC, SCADA, kontrol suhu otomatis, dan robotik otomatis pabrik. Lanjut, Mas. Baik, izin melanjutkan, yaitu introduction, yaitu dari perkembangan teknologi digital mengalami perubahan yang sangat pesat dan sangat signifikan dari waktu ke waktu. Sistem yang awalnya sangat sederhana, kini telah berkembang menjadi sistem yang sangat kompleks, terintegrasi, dan sangat cerdas. Namun, tanpa pengelompokan yang jelas, perkembangan tersebut sulit untuk dipahami secara sistematis. Dimulai dari sistem analog yang sangat berkembang menjadi sistem digital modern seperti komputer, mikroprosesor, internet, dan AI. Diperlukan pendekatan clustering timeline untuk tujuannya mengelompokkan perkembangan teknologi, kemudian mempermudah analisis secara sistem digital, kemudian yang terakhir yaitu mengetahui arah perkembangan menuju sistem optimal. Jadi di era digital itu ada 5 klaster, yaitu era awal di klaster 1, kemudian klaster 2 era transisi, kemudian untuk klaster 3 era development, klaster 4 era modern, dan klaster 5 era optimal. Kemudian konsep clustering atau timeline. Clustering apa sih? Clustering itu merupakan metode untuk mengelompokkan data atau fenomena berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Dalam konteks sistem digital, clustering juga digunakan untuk membagi perkembangan teknologi ke dalam beberapa fase agar lebih mudah dipahami. Clustering timeline berarti mengelompokkan perkembangan sistem digital berdasarkan periode waktu, teknologi yang digunakan, dan tingkat kompleksitas sistem.
Tujuan clustering yaitu satu mempermudah analisis perkembangan teknologi, kemudian yang kedua mengidentifikasi perubahan signifikan tiap era, dan yang terakhir yaitu menyusun pola evaluasi sistem digital. Kemudian klaster 1, era awal. Nah, pada tahap awal ini perkembangan teknologi masih didominasi oleh sistem analog yang menggunakan sinyal kontinu. Sistem berbasis analog masih memiliki kekurangan, yaitu pengelolaan data yang masih belum terstruktur. Kemudian yang kedua, menggunakan komponen seperti tabung vakum, kemudian relay yang bersifat mekanis. Nah, ketiga, ukuran perangkat yang sangat besar yang mengakibatkan konsumsi daya listrik yang sangat tinggi. Sistem ini digunakan dalam berbagai perangkat awal seperti mesin mekanik dan rangkaian listrik sederhana. Nah, pada klaster ini muncul konsep bilangan biner, awal perkembangan komputer generasi pertama, dan peralihan dari mekanis ke elektronis. Namun keterbatasan dalam akurasi dan fleksibilitas mendorong munculnya konsep sistem digital yang berbasis bilangan biner 0 dan 1. Klaster ini menjadi pondasi utama dikarenakan menjadi titik awal sistem digital, kemudian yang kedua menjelaskan alasan munculnya teknologi digital, dan yang ketiga yaitu menjadi dasar perkembangan klaster-klaster berikutnya. Mungkin bisa dilanjut untuk klaster kedua dari teman saya. Oke, lanjut ke klaster 2, yaitu era transisi dari 1900 sampai tahun 1950. Memasuki era transisi, sistem digital mulai berkembang pesat dengan ditemukannya transistor dan mikroprosesor. Perkembangan penting dalam klaster 2 ini antara lain yaitu munculnya mikroprosesor pertama, perkembangan komputer generasi 2 dan 3, dan awal sistem embedded system. Teknologi ini menggantikan tabung vakum yang sebelumnya digunakan sehingga ukuran perangkat menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Karakteristik utama peralihan dari analog ke digital mulai jadi signifikan dengan penggunaan transistor dan IC yang membuat sistem mulai lebih cepat dan lebih stabil. Pada tahap klaster 2 ini atau era transisi ini, sistem digital mulai digunakan secara nyata dalam berbagai bidang industri dan komputasi, yaitu 1 industri, 2 peralatan elektronik, serta sistem kontrol sederhana. Lanjut, Mas. Klaster 3 yaitu era perkembangan dari tahun 1950 sampai 1990. Fase ini sistem digital mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan masuknya teknologi komputer ke berbagai bidang. Perkembangan penting dalam klaster 3 ini antara lain yaitu munculnya internet, 2 perkembangan sistem informasi manajemen, digitalisasi di bidang industri, pendidikan, dan transportasi. Digitalisasi mulai diterapkan secara luas, tidak hanya pada perangkat keras, tetapi juga pada sistem informasi dan jaringan. Sistem digital menjadi lebih terintegrasi dan mampu menangani proses yang lebih kompleks. Karakteristik utama pada klaster 3 atau era perkembangan ini yaitu sistem sudah berbasis komputer dan jaringan. Pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mulai berkembangnya database sistem informasi jaringan komputer. Perubahan dari sistem digital sederhana menjadi sistem yang terintegrasi dan kompleks. Dampak dalam sistem digital yaitu sistem tidak lagi berdiri sendiri, tetapi masih saling terhubung atau interconnected system. Dan kemudian muncul 2 konsep yaitu 1 otomatisasi, 2 integrasi sistem. Bisa dilanjut, Mas Sena. Baik, terima kasih Mas Alvan. Eh, Selanjutnya yaitu ada klaster 4 ya, di mana era modern tahun 1990 sampai 2010. Di mana memasuki era modern, sistem digital berkembang menuju integrasi yang lebih canggih dengan munculnya konsep Internet of Things atau IoT ya. Kemudian Artificial Intelligence atau AI dan Big Data. Transformasi sistem digital menjadi sistem pintar atau digital system. Perkembangan penting dalam klaster 4 ini antara lain yang pertama munculnya konsep smart system, yang kedua itu perkembangan smart home, smart city, smart industri, dan yang ketiga yaitu revolusi industri 4.0. Kemudian ada karakteristik utama. Yang pertama yaitu sistem berbasis internet dan jaringan global. Yang kedua pengelolaan data secara real time, kemudian otomatis, dan yang ketiga yaitu integrasi teknologi IoT atau perangkat saling terhubung, AI, kecerdasan buatan, dan big data. Oke, next selanjutnya Mas.
Selanjutnya yaitu ada klaster 5, di mana era optimal itu dari tahun 2010 sampai sekarang. Pada era terbaru, fokus perkembangan sistem digital tidak hanya pada inovasi teknologi, tetapi juga pada optimalisasi kinerja sistem. Optimalisasi dari sisi kinerja sistem, konsumsi energi, pengolahan data, perkembangan penting dalam klaster 5 ini antara lain untuk penggunaan yang pertama yaitu cloud computing, yang kedua machine learning, yang ketiga automation system. Tahap puncak perkembangan sistem digital yaitu fokus pada optimalisasi dan efisiensi sistem secara menyeluruh. Karakteristik utama sistem berbasis integrasi teknologi, efisiensi tinggi dan pengolahan data secara cepat, akurat, dan scalable. Dapat berkembang sistem internet agar lebih efisiensi, cepat, dan mampu menangani data dan jumlah besar secara akurat. Integrasi antara sistem menjadi kunci utama dalam mencapai performa yang optimal. Dampak dalam sistem digital menjadi lebih efisiensi, terintegrasi, dan cerdas untuk mendukung yang pertama itu smart industry, yang kedua smart governance, dan yang ketiga itu digital ekonomi. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Wahidin. Ya, makasih Mas Sena. Lanjut hubungan antar klaster. Yang pertama, masa peralihan dari sistem analog ke digital. Yang kedua, munculnya komputer dan sistem terintegrasi. Yang ketiga itu sistem mulai terkoneksi melalui internet. Lanjut yang ke ini fokus pada efisiensi dan kecerdasan sistem. Analisa perkembangan teknologi adalah suatu proses bertahap yang saling terhubung. Dari setiap tahap menunjukkan 1. Peningkatan kompleksitas, 2. Peningkatan efisiensi, 3. Peningkatan kecerdasan sistem. Lanjut, Mas. Perkembangan sistem digital menunjukkan evolusi teknologi yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan melalui pendekatan clustering timeline. Setiap fase perkembangan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, tingkat kompleksitas, serta teknologi yang digunakan. Perjalanan dari sistem analog hingga era optimalisasi memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam aspek efisiensi, integrasi, dan kecerdasan sistem. Oleh karena itu, clustering menjadi metode yang efektif untuk memahami arah dan pola perkembangan sistem digital secara menyeluruh dan sistematis. Sistem digital berkembang melalui beberapa tahapan atau cluster yang mencerminkan peningkatan teknologi dan kompleksitas secara bertahap. Transformasi sistem digital dimulai dari sistem analog, berkembang menjadi sistem digital, hingga mencapai sistem yang cerdas dan optimal. Perkembangan terkini menekankan pada integrasi sistem, peningkatan efisiensi kinerja, serta pemanfaatan kecerdasan buatan. Lanjut, Mas. Matur suwun. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam tugas ini, dan juga terima kasih pada Pak dosen yang sudah memberikan beberapa masukan pada kami untuk berlakunya pelajaran ini. Akhirul salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.